Di tempat berbeda, sempat lama tak terdengar, artis peran Apriliana Nani Darham ternyata dikabarkan telah meninggal dunia pada Oktober lalu. Yang mengejutkan, kematian artis pemeran film Air Terjun Pengantin itu disebut-sebut akibat malpraktik di balik kematian yang begitu mendadak. Lantas seperti apa indikasi adanya dugaan malpraktik versi kuasa hukum korban? Jadi kita menduga-duga bahwa The Clinic ini hanya mendasarkan pengerjaan operasi liposuction itu karena pertimbangan uang semata. Bayangkan yang sudah konsul dari tanggal 6 menetapkan harga 200, tiba-tiba tanggal 21 datang, itu dalam hitungan jam udah tiba-tiba berubah jadi 300 juta. Dan setelah bayar 300 juta langsung naik ke ruang operasi. Prosedur umum kan biasanya kalau orang mau operasi itu kan ya mohon maaf mungkin dicek ulang darahnya, tensinya ya, timbang badan mungkin turun 2 cm atau 5 cm atau lebih tinggi 10 cm, atau mungkin ditanya ada alergi apa gitu ya, atau mungkin dikasih obat tester dulu untuk menguji apakah ada alergi terhadap obat virus apa. Ini nggak ada kan, pokoknya udah bayar langsung operasi, go ahead. Ya, dari keterangan kuasa hukum, mendiang Nani Darham diduga meninggal saat menjalani operasi sedot lemak di salah satu klinik kecantikan. Dugaan itu diperkuat oleh hasil visum korban yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dalam visum tersebut ada 3 bekas luka yang tercatat. Yang menjadi PR bagi pihak kepolisian tentunya untuk mengungkap ya kan gitu. Kasus dugaan malpraktek ini kalau kita tidak laporkan secara pidana karena korban meninggal, kita tentu tidak ingin terjadi ada korban-korban lain ya kan, mengingat resiko untuk dilakukan suatu operasi itu kan apapun namanya, kalau operasi itu kan ada resiko ya kan gitu. Resiko berat, kecil atau ringan itu tentu harus diketahui oleh keluarga. Selain hasil visum, Hartono juga mengatakan pihaknya juga telah mengajukan laboratorium kriminal untuk mendeteksi uji sampel organ tubuh di Lab Krim UI untuk mengetahui jenis obat apa saja yang masuk ke tubuh korban dengan pengawasan dari RS Polri. Kita ingin supaya kasus ini bisa terungkap, apakah betul merupakan suatu pelanggaran malpraktek atau kategori berat, ringan atau sedang. Itu kita perlu kepastian hukum di situ karena ya, misteri kematian itu berawal pada tanggal 6 Oktober 2023. Nani Apriliani Darham kala itu telah mendaftar sebagai pasien untuk tindakan medis berupa liposuction di salah satu klinik Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023, pasien Nani Apriliani Darham telah mendapatkan rujukan untuk melakukan sejumlah pemeriksaan kesehatan medis melalui tes darah di laboratorium klinik Prodia yang beralamat di Jalan Walter Monginsidi nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan rujukan hasil kualitas kesehatan umum dengan hasil baik. Tapi tiba-tiba mendiang justru mengalami gejala aneh dalam tubuh hingga meregang nyawa. Tragisnya korban kala itu baru saja melahirkan bayi. Lantas akankah pihak terkait akan segera diproses? Wajarnya pasien untuk menjalani operasi apapun itu ya, mau operasi gigi, mau operasi usus buntu, mau operasi yang lain, mau operasi hernia, itu kurun waktu idealnya berapa lama dari operasi besar? Karena operasi besar ini kan operasi besar kan, operasi mempertaruhkan nyawa kan gitu. Dimana itu selama 9 bulan itu kan dijaga betul oleh dokter kandungan yang menghandle sampai pada masa kelahiran si anak, bayi kan begitu. Nah ini belum ada informasi jelas bagaimana seorang dokter itu terikat pada kode etik kedokterannya. Kami turut berduka atas meninggalnya Nani Darham. Merasa ada yang janggal di balik kematian Nani Darham, keluarga pun meminta bantuan polisi untuk mengusut kasus kematian Nani.